Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian kelas 11. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali dengan saya di pelajaran akidah. Silahkan sebelumnya dibuka dulu halaman 24. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang hukum pelaku dosa besar, ya. Hukum pelaku dosa besar. Jadi di bab sebelumnya kita tahu bahwasannya orang yang melakukan dosa, ya, itu tidak otomatis dia keluar dari Islam, ya, karena di cabang-cabang iman ada yang cabang yang furu', ada yang usul. Kalau cabang yang usul dia mengingkarinya, maka dia keluar dari Islam. Kalaupun cabang yang furu', adapun cabang yang furu', kalau dia tidak mengerjakannya maka dia tidak keluar dari Islam. Sekarang pada halaman 24 kita akan mempelajari tentang bab hukum dari pelaku dosa besar. Bagaimana statusnya? Apakah dia fasik atau kafir atau enggak fasik, enggak kafir? Kita akan belajar di sini. Ya, tapi sebelumnya kita akan mempelajari apa sih dosa besar itu maknanya. Kita baca. Hukmu murtakibil kabirah, hukum pelaku dosa besar. Tanqasimudz dzunubu ila kabaira wa saghaira. Dosa terbagi menjadi dua, yaitu kabair dan saghair. Kabair adalah jamak dari kabirah, saghair jamak dari saghirah. Kabair dosa-dosa besar, saghair dosa-dosa kecil. Kalau saya kecepatan bisa di di flashback, ya. Fal kabirah, adapun dosa besar adalah pengertiannya hiya kullu dzanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya au adallahu alaihi binarin au la'nin au ghadab. Jadi yang disebut dosa besar adalah setiap dosa yang berakibat had di dunia. Jadi setiap dosa yang ada hukumnya dan hukumnya ditentukan dalam syariat, maka dia statusnya dosa besar. Contoh apa? Seperti mencuri potong tangan. Berzina, ada kalanya dia dirajam atau dicambuk. Kemudian minum khamar cambuk 40 kali. Menuduh perempuan yang baik-baik berzina dia dicambuk 80 kali. Nah itu macam-macam dari had, ya. Maka pengertian dari dosa besar yang pertama adalah kalau dosa itu berakibat had di dunia, ada hukuman khusus yang telah Allah tentukan di dunia, maka dia masuk dosa besar. Atau adallahu alaihi binarin au la'nin au ghadab. Setiap dosa yang Allah ancam dengan neraka, dengan laknat atau dengan murka. Walaupun kadang nggak ada hadnya di dunia. Contohnya apa? Sumpah palsu, nggak ada hadnya. Contohnya apa? Makan riba, nggak ada hadnya, tapi ada ancaman khusus di akhirat, maka dia juga termasuk dosa besar. Wakila, ada juga yang mengatakan innal kabirah hiya, sesungguhnya dosa besar adalah kullu ma'siyatin yukdimul mar'u 'alaiha mutahawinan birtikabiha wa mutajarrian 'alaiha. Jadi setiap dosa, setiap maksiat yang dilakukan seseorang mutahawinan, dengan meremehkan, ya, meremehkan dosanya dan meremehkan kepada siapa dia berbuat dosa, meremehkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meremehkan akibatnya. Paling cuma dosa kecil, paling cuma nggak apa-apalah. Dia meremehkan akibatnya. Mutajarian alaiha, dan dia berlaku sewenang-wenang dalam mengerjakannya tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dosa besar. Ya. Berani pada orang tua, ya, atau korupsi dan sebagainya. Walaupun nggak ada hadnya, ya, nggak ada hadnya.
Wa mithalul kabirah, dan contoh dari dosa besar sebagaimana yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah pernah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu, mereka bertanya, wa ma huna, apa itu ya Rasulullah? Qal, yang pertama asyirku billah, syirik. Syirik jelas, kalau syirik ini keluar dari Islam. Yang kedua as-sihru, sihir, entah apa, tenun, pelet, ya, kemudian guna-guna dan sebagainya. Ini juga keluar dari Islam. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, dalam surah Baqarah. Setan-setan itu kafir karena di zaman Babilonia itu mereka mengajarkan sihir. Maka berlaku sihir itu kafir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh orang enggak berdosa, enggak ada dosanya dibunuh. Yang keempat, wa aklu ar-riba, makan riba. Ya, memakan harta hasil riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ini juga dosa besar. Ya, sebagai mungkin menghimpun dana untuk anak-anak yatim tapi dimakan sendiri. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari peperangan. Yang terakhir, yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh perempuan yang terjaga, muhsan, al-mu'minat yang beriman, al-ghafilat yang lalai. Ya, maksudnya lalai ini di otaknya nggak ada kepikiran sama sekali mau berzina, kok dituduh berzina. Maka orang seperti ini dosanya sangat besar, dia dicambuk 80 kali. Ya, itu macam-macam dosa besar. Sekarang kita masuk ke as-saghirah, dosa kecil. Apa maksud dari dosa kecil? Hiya, yaitu, saya sedikit ngantuk ini. Kullu dzanbin, setiap dosa, laisa fihi haddun fid dunya, yang enggak ada hadnya di dunia. Yang enggak ada hadnya di dunia. Enggak ada hukuman khusus, ketentuan yang Allah telah tentukan di dunia, seperti yang di atas tadi, had, potong tangan atau dirajam, dicambuk, enggak ada. Wala wa'idun, dan tidak ada ancaman khas, ancaman khusus fil akhirah, tidak ada ancaman khusus di akhirat. Contohnya apa? Contohnya gasab, ya. Contohnya terlambat sholat, ya. Contohnya dan lain sebagainya, dosa-dosa kecil yang gak ada hadnya di dunia. Membuli teman, ya. Wakila, ada yang mengatakan juga inas saghirah, yaitu kullu ma'siyatin tahsulu ghaflah, setiap dosa yang terjadi gara-gara ghaflah, lalai, gak sengaja, tahu-tahu berbuat dosa, itu juga masuk dosa kecil. Wala yanfaq sahibuha min nadamin, an nadamin, dan pelakunya tidak terlepas dari rasa menyesal. Setelah melakukannya dia menyesal, istighfar, ya Allah, tahu-tahu saya berbuat dosa tadi, dia menyesal, maka statusnya dosa kecil. Yumkisu taladzuhu bil ma'siyat, yang mana penyesalan itu mengurangi kelezatan dari maksiat itu, ya. Itu pengertian dari dosa kecil. Wa mithal saghirah, contoh dosa kecil yaitu ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina, telah tertulis untuk anak Adam bagiannya dari zina. Jadi semua anak Adam tidak terkecuali, ya, kecuali para anbiya wa rasul, mereka orang-orang maksum. Tetapi selain itu, secara umum semua anak Adam ada bagian
dari zina. Mudrikun dzalika la mahalah. Yang mana pasti orang itu akan menjumpainya la mahalah. La mahalah itu la budda. Pasti ya. Pasti menjumpainya. Kok saya jadi ngantuk ini ya? Nah, kita lanjutkan. Macam zinanya apa saja? Fal ainani zinahuman nazar. Dua mata ini ya. Zinanya yaitu melihat. Maksudnya melihat yang enggak ya. Melihat lawan jenis yang berlebihan ya. Melihat kecantikan, berlezat-lezatan dengan ketampanan atau kecantikan lawan jenis yang itu termasuk zina mata ya, zina an-nazar, penglihatan. Wal udhunan zinahumal istima', dan dua telinga zinanya mendengarkan yang enggak ya. Mendengarkan lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, mendengarkan lagu-lagu yang enggak benar ya. Yang ketiga wal lisanu zinahul kalam. Adapun lisan zinanya dengan berbicara. Bicara yang enggak, bicara jorok ya. Wal yadu zinahal batash, dan tangan zinanya dengan memegang ya, memegang yang enggak. Warijlu zinahal khuta. Adapun kaki zinanya dengan berjalan menuju tempat yang enggak benar itu. Ya, dari situ, dari penglihatan, pendengaran ya, lisannya, akhirnya apa? Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hatinya menjadi yahwa, berhawa nafsu, wa yatamanna, dan berangan-angan. Jadi mulai muncul vektor pikiran kotor, mulai angan-angannya kemana-mana, memikirkan yang enggak. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu, dan terkadang farji itu kemaluannya ya, membenarkannya. Maksudnya dia eksekusi benar apa yang dia syahwatkan, dia hasratkan di hatinya, hawa nafsunya itu dibenarkan dengan farjinya, dia lakukan zina beneran. Wa yukadzibuhu, dan ada kalanya didustakan. Maksudnya enggak jadi. Ingat Allah, ingat dosa ya, cuma sekedar terlintas zina mata gitu, astagfirullah, nggak sengaja, dan dia nggak ngulangi lagi, nggak mengikuti matanya pada apa yang Allah haramkan itu, maka nggak jadi zina beneran. Dan ini termasuk zina mata, tapi statusnya saghirah ya. Oke, sampai situ bisa dipahami semua ya, bahwasanya dosa ini terbagi dua, al-kabirah dan saghirah, dosa besar dan dosa kecil. Dalilnya apa? Bahwasanya dosa itu terbagi dua, tidak sama rata. Wa yadullu ala taqsimidz dzunubi ila kaba'ir wa saghair qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nisa 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kabair, dosa-dosa besar. Wa qaulullah ta'ala dalam surah An-Najm 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kekejian illa lamam. Lamam itu dosa kecil yang terkadang tidak bisa dihindari. Ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ketahuilah Rabbmu itu ampunannya luas ya. Jadi setiap dosa ya, intinya orang itu lalai ataupun setiap berbuat dosa kemudian bertobat, dia menyesal, ketahuilah ampunan Allah itu besar ya. Ampunan Allah itu luas, wasi'ul maghfirah. Ampunan Allah yang mempunyai ampunan yang maha luas. Ya. Terakhir, halaman 25 yang paling atas itu. Ruya an Umar bin Abbas wa ghairihima radhiyallahu anhum. Apa perkataannya di sini? La kabirata ma'a istighfarin wa la saghirata ma'a israrin. Tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil bersama terus-terusan. Maksudnya apa? Dosa besar akan jadi dosa kecil atau malah Allah hapus dosanya kalau dia setelah itu dia istighfar, setelah itu dia menyesal, minta ampun pada Allah. Tetapi dosa kecil akan jadi dosa besar
seandainya dia terus-menerus lakukan ya, dengan menjadi kontinuitas kecanduan ya, tidak tobat-tobat, itu menjadi dosa besar. Kecil-kecil lama-lama menjadi gunung ya, kalau dia nggak segera berhenti dan dia tobat dari dosanya itu. Ya, intinya jauhi dosa-dosa, entah dosa besar maupun dosa kecil. Semoga Allah menjaga kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.